Good morning. Good morning. Good morning. Ya. Good morning, ma'am. Iya, masih kurang sedikit lagi. Jadi sambil tunggu ya. Oke, ada, bentar. Oke, sambil nunggu sebentar ya. Bisa keluarkan PPT-nya dulu. Sudah dipelajari belum ya, Nak? Wih. Oke, anak-anak, karena ini materinya sulit, jadi Mem Elisa berharap semuanya ikut. Dan kalau kalian ambil IPA, materi ini akan diulang di SMA. Ya, materi yang bagian ini biasanya diulangnya cepat kalau di SMA. Nah, berharapnya di SMP kalian sudah diberikan gitu. Jadi makanya Mem Elisa berharap tadi, ayo semuanya harus ikutan, gitu ya. Oke, Mem Elisa tunggu sebentar. Oke. Yuk, udah ya, siap buku semua. Sebetulnya ini adalah materi kemarin, Mem Elisa cuma tambahkan saja ya. Yuk, siap semua. Oke, siap semua ya. Oke, sudah siap semua. Yang belum siapa aja ya? Christian, Mem Elisa kok nggak bisa kayak punyamu gitu sih? Bisa, Mem, di itu, Mem. Iya, tapi nanti dia minta green screen gitu. Oh iya, itu download aja, Mem, biar gak ngebuk. Oh, download maksudnya green screen-nya di-download dulu. Iya nih, kayak waktu itu awal-awal aku disuruh download juga sama Zoom-nya, Mem. Oh gitu, ya udahlah nanti dicobain. Iya, Oke, Mem Elisa masih penasaran itu. Ini kan biar nggak kelihatan nih, ya. Ini kan nggak kelihatan ini. Kan gimana gitu rasanya kalau ngeliat ini. Nah, Mem Elisa mau beritahu satu hal ya. Kalau kalian mengirimkan video doa ke Mem Elisa, tolong bentuknya begini. Tidur dia, ya. Jangan begini. Oke, bentuknya begini. Kalau video doa, kenapa? Kalau begini, nanti Mem Elisa tetap harus beginiin lagi, tidurin lagi. Kalau enggak, nanti frame-nya itu akan kelihatan full wajahmu semua. Ya, oke. Terus kita akan masuk di PPT-nya. Oke, kita masuk ya. Oke, siapkan tulisannya karena Mem Elisa mau terangkan. Nah, terangkan yang ini nih. Aduh, ini ya. Ya ampun, gimana ya cara neranginnya ke kalian? Kalian tahu ya model begini ya, Nak? Oke, Mem Elisa mau hapus ini semua nih. Mau tak terangin semua. Terangin. Ya, yuk kita mulai ya. Good morning grade 9. Senang sekali bisa ketemu anak-anak semua. Anak-anak semua pasti sehat ya. Kita mau masuk di sini. Nah, kita mau masuk di latihan soal yang seperti ini. Nah, latihan soal seperti ini itu muncul biasanya di UNBK. Karena UNBK nggak ada, hore gitu ya, nggak ada. Tapi nanti akan ada ganti dari UNBK. Ya,
Oke, asesmen nasional nanti gantinya adalah itu. Jadi anak-anak tetap harus siap, tetap harus belajar tentu gitu. Ya, berharapnya sih kalaupun ada bobotnya tidak seperti saat kalian sekolah. Gitu ya, berharapnya. Tetapi satu hal yang pasti, karena ini akan dipelajari saat kalian SMA nanti, kalau kalian masuk IPA, ini akan dipelajari, dan biasanya di sini super cepat kalau guru-gurunya, karena sudah dibahas di SMP. Oke, sekarang, apa ini dibuka aja. Oke, balik lagi. Oke, yuk kita masuk ya. Oke, kalau seperti ini, langkah yang pertama untuk mencari arus listrik yang mengalir pada hambatan R2, itu adalah langkah yang pertama. Kamu harus tahu berapa hambatan dari rangkaian itu. Yang pertama. Kenapa? Karena arus listrik itu, aku belum ngapa-ngapain, kenapa dia sudah keluar? Nah, I-total yang ini ya, I-total yang ini itu nanti didapatkan dari hambatan total dibagi ini ya. Jadi semua hambatan ini dicari, dibagi, nanti ketemu I-total. Jadi sekali lagi, I-total itu semua R-nya, R yang total dibagi I sama dengan salah di aku. Bentar. I sama dengan V per R ya. Benar ya? I sama dengan V per R. I sama dengan V kali R. Kadang-kadang memang bisa kebalik-kebalik. Bentar. Rumus I sama dengan apa ya, Nak? I sama dengan, kalau V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V per R ya. V total ini itu menunjuk ini ya. Nih. Ini V total. V total. Kenapa disebut V total? Kadang-kadang rangkaiannya itu seperti yang anak-anak lihat. Baterainya itu nggak cuma satu. Memelisa kemarin sudah sebutkan ya, beberapa elemen yang di seri sama di paralel. Ya. Jadi ini ditulis V total dibagi R total. Oke. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Oke. Nah, I total ini yang kamu cari adalah ini. Nah, sebetulnya untuk mencari I total ini, itu rangkaiannya kamu harus cari hambatan yang ini loh. Hambatan totalnya ini semua. Ya. Oke, Memelisa cari hambatan total. Hambatan total. Hambatan totalnya itu berapa? Ini di paralel dulu kan? Ini, aduh warnanya kok sama semua ya. Ganti biar nggak sama, RS dulu. Di RS dulu. Oke, ganti dulu. Sebetulnya itu adalah ini paralel ya, warna hijau. Ya, paralel itu hambatan total itu Mem Elisa ambil dari yang paling dalam. Jadi kalau dalam sebuah rangkaian ada paralelnya, anak-anak bikin dulu paralelnya. Ya, ini paralelnya berarti 1 per R sama dengan 1/3 plus 1/6. Ini kan paralel ya, paralel. Tinggal dibuat 1/6 semua. Kalau dibuat 1/6 plus 1 ya kan, ini kalau tak coret 3, ini 3/3. Jadi 3/6. Berarti RP sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. Nah, ini hambatan total. Untuk hambatan satunya, kalau sudah ditemukan hambatan total, nanti gambarnya dia itu jadi begini, Nak. Nah, jadinya 2. Ini R1, ini R paralel. Ya. Jadi ini 1 ohm, ini 2 ohm.
Ya, kalau sudah jadi begini, kita harus gabungkan supaya jadi satu saja, satu hambatan saja. Ya, oke, jadi satu hambatan saja. Kalau kayak gini, berarti dia seri ya. Lihat gambar yang ini, dia seri ya. Kalau seri berarti R totalnya adalah R seri. Kalau seri tinggal ditambah saja, bukan diseper. Jadi R1 plus RP. Ya, berapa? 1 ditambah 2, berarti 3 ohm. Nah, ini adalah hambatan totalnya. Terus, kalau sudah ketemu hambatan total, berarti gambarnya jadi seperti ini. Memang saya taruh di sini, gambarnya jadi seperti ini. Aduh, bentar ya. Katakan, jadi seperti ini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ini baterai ya. Nah, ini I-nya, ini R-nya, dan ini V-nya. Nah, ini tapi total semua. V total, R total. Oke. Nah, untuk mencari arus totalnya itu kalian lihat di sini, I total sama dengan, ini R totalnya kan tadi ketemu 3. V totalnya kan 6 volt. Dapat dari mana, Mem? Ini 6 volt? Ya. Oke, jadi V total per R total. Berapa? 6 volt per 3 volt. 3 volt. 3 ohm. 3 ohm. Berarti berapa? 2 ampere. Jadi, I total ini sama dengan 2 ampere. Tahu ya, Nak? Oke, sampai di sini. Sampai di sini ya. Nah, untuk anak-anak mencari I2, anak-anak kan sudah tahu nih ya, di sini. Nanti arus di sini kan akan pecah jadi 2 nih. Jadi I2 sama I3. Melisa ganti lagi lah ini. Tak buat biar bersih. Nah, ini ya. Untuk arus nanti pecah jadi 2. I2 dan I3. Nah, saat pecah, kemudian dia akan nyatu lagi di sini. Jadi satu lagi. Sesuai sama hukum Kirchhoff. Ya. Setelah pecah, nanti dia jadi satu lagi sesuai sama hukum Kirchhoff. Nah, ini ya, ini jadi I total lagi. Kenapa I total? Karena tidak ada percabangan. Ya. Oke. Oke ya. Oke ya, sampai sini. Nah, anak-anak ingat kembali ke sini nih. Coba lihat lagi. Anak-anak ingat pada rangkaian nih lihat yang Mem Elisa tulis di situ. Ingat rangkaian apa ini? Rangkaian seri V sumber VR1 plus VRP gitu ya. Rangkaian paralel VAB-nya itu sama. Ya. Oke, rangkaian seri, kalau seri, nulisnya gimana ya? Ini memang lebih menyenangkan anak-anak kita ketemu. Kayak gini tuh, aduh, terbatas sekali, Nak. Oke ya. Nah, anak-anak ingat di yang kemarin Mem Elisa tulis bahwa kalau V ya, sekali lagi, kalau dia seri kayak gini, ya, V-nya ya, tegangannya, oke, misalkan ini A sama B, ini ya, ini C. C itu sama dengan A ditambah B, tegangannya. Sekali lagi, tegangannya. Arusnya sama. Kenapa sama? Karena dia tidak ada percabangan. Lah orang jembatannya 1, kalau jembatannya 1, I-nya tetap. Sekali lagi, ya, dasarnya ini. Kalau kamu nggak ngerti dasar yang ini, besok ditanyai susah, Nak. Oke? Sekarang jadi lihat, perhatikan baik-baik. Untuk tegangan, kalau tegangan ya, ini tegangan. Ya.
Berapa tegangan C? Tegangan C itu tegangan A ditambah tegangan B. Kalau ngukur tegangan itu titiknya kan gini. Ya, tegangan A tambah tegangan B itu adalah tegangan C. Nah, kalau paralel beda. Kalau paralel itu begini. Ya. Kalau paralel yang sama itu adalah tegangannya. Ya. Oke. Tegangannya sama. Jadi kalau paralel, kalau ini A sama B, berarti C sama dengan A sama dengan B. Kalau C-nya 10, lihat yang paralel, kalau paralel ya, ini kan paralel nih. Ini paralel ya. Yang Memelisa ini, yang Memelisa checklist, itu yang paralel. Kalau paralel, C-nya 15, berapa tegangan A, Jovi? Berapa, Nak? Kata kuncinya tadi. Oke. Kalau 15 berapa tegangan A-nya? 3. Sama, Nak. C sama dengan A sama dengan B. Berarti sama dengan 15. Oke ya. Oke ya, Cica. Jika C-nya 15 di paralel, lihat ya di sini di yang Mem Elisa checklist ya. Kalau C-nya 15, A-nya pasti 5. Ya, oke, good, Ceris. 15. B-nya pasti 15 ya. Kita kembali lagi ke soal. Kalau misalkan di soal seperti ini nih. Tadi kan jadi begini ya. Ya kan? Yang di sini itu 1, yang di sini itu 2. Tapi ohm, bukan volt. Ya kan? Oke. Ya. Ininya 6 volt. Berarti Mem Elisa bisa tentukan dong berapa tegangan di sini, tegangan di R paralel ini, dan tegangan di R seri ini kan bisa kan? Rumusnya untuk mencari tegangan kan V sama dengan I kali R. Ya, kalau ini yang lewat I total, Mem Elisa bisa cari dong I yang lewat. Kalau yang lewat R paralel berarti V paralel kan? V paralel. Nanti V paralel itu yang ini, yang 2 ohm ini. Berapa V paralelnya? V paralelnya dilihat saja. I totalnya berapa? I totalnya? Totalnya 2. Oh, jadi banyak. 2 dikali 2. Jadi 4 ya. Jadi I total dikali RP. Berapa? 2 kali 2. Berarti 4 volt. Ya. Kalau situ sudah ketemu 4 volt, berarti Mem Elisa tanya, kalau tegangan paralel yang tadi ini, cerita yang tadi ini, yang di sini, ya guys. Cerita yang di sini, guys. Nah, ini cerita yang di sini. Ya. Kalau Mem Elisa ketemu bahwa tegangan paralelnya, tak garis lagi, bahwa tegangan paralelnya ya semua yang di situ dibuang semua, titik, pokoknya dibuang ya. Yang kamu perhatiin hanya seperti ini saja. Kalau kamu tahu tegangan paralelnya itu 4 volt, berarti Mem Elisa tanya, berapa tegangan R2? Evelyn, berapa tegangan R2? 4. 4. Kata kuncinya itu ya, kalau paralel sudah ketemu tegangannya 4, kamu tutup mata semua dibuang. Mem, aku mau cari RS, misalkan RS ini. Ingat kalau ini 4 ya, kalau ini 4 berarti RS-nya 2. Kenapa? Kita kembali ke rumus ini. Ya. Total harus 6. Kalau seri kan di total tegangan. Kalau paralel sama. Kamu cuma hitungannya gitu. Ya. Kalau sudah ngomong tentang paralel, kamu lihat yang paralel, jangan lihat lagi, jangan cari rumput tetangga lagi, jangan. Paralel ya paralel aja. Jangan cari yang serinya, tapi serinya loh, jangan diurusin.
Oke, jangan diurusin. Kita masuk ke situ. Nah, kalau berarti ya paralelnya R2-nya itu adalah 4 tadi kata Evelyn ya. Berarti R3-nya berapa Advent? Juga sama, berapa? Berapa? 4. Oke ya, kalau 2, 4, ini 4. Kenapa? Karena tegangan paralelnya 4. Sudah? Karena tegangan paralel itu 4, berarti kita mau masuk ke sini. Untuk mencari I apa nih? Ya, kan ini I total. Ini dibagi 2 kan? Ini enggak juga sama. Ini I2 sama I3. Nah, untuk mencari I2, nah I2 itu berapa sih? I sama dengan V kali R. Tapi V yang mana? Ya, jangan salah, V yang mana? Kalau Mem Elisa mau lihat ini, ya, berarti V-nya V berapa? V-nya V paralel. Karena ini V paralelnya. Ya. V paralel dibagi R R-nya bukan R total, tapi R yang dilewati. R apa? R2. Berarti berapa? V paralel 4 dibagi 3. Berarti 1/3 ampere. Kalau nggak percaya, yang satunya itu harusnya, pokoknya kalau dijumlah seperti hukum Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau yang masuk itu adalah tadi, I total itu 4 yang masuk. Yang keluar harus kalau I totalnya itu 2, ya arus yang keluar juga harus 2. Kalau di situ I2-nya 1/3, berarti dikurang 2, berarti harus ketemu berapa? 2/3. Cocokkan. Yuk, Mem, kalau I3 berapa? Kalau I3 kan berarti arus yang di sini. Ya, ingat I3 sama dengan VRP. Kenapa? Kan sama RP-nya. Dibagi R3. Berapa VRP? 2/6. 2/6 berapa ya? Tunggu, benar ya? Kok jadinya 1/3? VRP-nya berapa tadi? VRP. Hello, 4. Bu, 4 Bu. Ya ampun. Kenapa? 2 aja dari tadi. Maaf ya. VRP-nya berapa ya? VRP-nya itu 4 ya. V ininya kan 4 nih. V paralelnya kan 4. Ditulis 4. 2/3 ampere. Jika ditambah hasilnya pasti sama. Kalau nggak sama, berarti ada yang kelewatan. Sudah? Ya. Ini sebetulnya Mem Elisa pingin sekali kalau yang seperti ini itu kalian benar-benar melihat. Kenapa? Karena ini harusnya kalian ngerti banget. Ya. Kamu nggak usah tulis, Nak. Tulis yang secukupnya aja. Ini kan sudah Mem Elisa tulis. Tulis secukupnya aja, nanti ada di YouTube Mem Elisa, kamu bisa ulang tulis sambil di freeze. Ya, Mem Elisa turun. Nah, ini dia. Oke, kalau ini mudah, kenapa mudah? Yang ditanya cuma arus yang mengalir. Ya, arus total yang mengalir. Kalau arus total yang mengalir itu ini loh. Doang. Gampang. Kata kuncinya adalah I total sama dengan apa tadi? V per R. Tapi R apa? R total. Ya, V per R. V-nya yang mana? V-nya yang ini loh, Nak. Nah, ini V-nya. R totalnya, Mem, cari dulu. Mem Elisa mau kasih kata penting nih, kalau kalian suka yang cepet-cepet. Mau tak kasih kata penting. Mem Elisa ngelihat itu bisa ketemu langsung berapa hambatan total. Ini ada trik dan intrik. Cie. Ada triknya. Ya. Kalau nggak percaya, nanti boleh dihitung. Kita hitung dulu, nanti supaya anak-anak percaya dulu. Oke. Untuk paralel, ya. Kalau R3 itu 8,
R4 itu 8, R paralelnya 4. Percaya nggak? Masa sih, Mem? Beneran, Mem? Coba lihat. 1 per RP, gini kan? 1/8 ditambah 1/8 kan? Sama dengan 2/8, ya kan? Jadi RP-nya sama dengan 8/2, berarti 4. Ini hanya berlaku kalau 2. Ya, 2. Ingat, kalau 2. Hanya berlaku kalau 2. R3-nya 8, R4-nya 8. Kamu mau langsung tembak bisa, itu 4, Mem. Kalau R3-nya 10, R4-nya 10, berarti R paralelnya 5, Mem. Langsung dibagi 2. Kalau mau yang super cepat. Mem, aku nggak mau yang cepat-cepat. Ya nggak apa-apa. Ditulis aja seperti ini. Ya. Oh, cepat sekali ya, 10 menit. Sudah? Sampai sini? Ya. Jadi Mem Elisa bisa ngomong tuh, kalau R3-nya 8, R4-nya 8. Mesti berapa? 4 ya. Ya. Berarti Mem Elisa langsung tulis di sini nih. RP sama dengan berapa? 4 ohm. Nah, untuk R total bentuknya seri. Ya. Kenapa Michael Febrian? Ya. Ini dulu. Sepertinya sudah aku disable. Oke, ya. Berarti berapa? Kalau R totalnya kan berarti R1 ditambah R2 ditambah R paralel. Berapa ya? R paralel R1-nya 10 ditambah 10 ditambah 4. Berarti 24 ohm. Ingat ya, kalau kalian mau tembak itu rumusnya karena ABC pilihan ganda. Kalau dia paralel dan cuma 2 itu bisa dipercepat ya. 8 sama 8 paralel, Mem. Berapa hambatannya? Langsung 4. Mem Elisa hitung benar tuh 4. Ya, kalau yang suka cepet-cepet. Ya. Terus berarti berapa, Mem Elisa? Oke, kita masukkan lagi V ya. V-nya berapa? 12 dibagi R totalnya 24. Jadi 0,5 ampere. Berapa? Ini dia. Ya, karena yang ditanya cuma I total. Jadi kayak contoh soal Mem Elisa tuh jarang banget. Biasanya itu di SMA. Di SMA pun jarang. Ya. Kenapa kalian? Mau tanya. Ngebak, Mem. Oke. Oke, sampai sini. Kalau mau tulis cepat, 2 menit aja, jangan lama-lama. Kalau enggak, boleh ditulisnya nanti. Sudah ya? Sudah ditulis? Nah, ini paling enggak, kalau Mem aku enggak suka soal yang itu. Paling enggak kalian bisa soal yang ini. Nah, ini cuma tambah-tambahan bagi-bagian. Enggak ada bagi-bagian, tambah sama kurang aja. Ya. Oke, Mem Elisa mau kasih kata kunci di sini. Oke, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau di sini yang masuk 11, ini pasti di sini harus 11. Ya, kalau Mem Elisa suka ngitungnya dari belakang. Kenapa? Karena ini enak. Nih, ini 2. Kan harus 11 kan? 2 tambah 2. Berapa yo? Ini 4, Mem. Iya, wis lah. Oke, kita tulis ya. Kalau sini mau dari depan ya boleh, dari belakang ya boleh. Nih, 2, 11 dikurang 2 dikurang. Berarti I2 sama dengan I dikurang I1 dikurang I3. Benar ya? Ya. I-nya berapa? 11 dikurang 2 dikurang 3. 5. 5, 6. Berarti I2-nya 6 ampere. Oke. Kalau sudah ketemu 6 ampere, kamu boleh masuk ke sini. Ya. Oke. I2 sama dengan I4 ditambah I5. Gitu kan?
Pakai persamaannya aja dulu nggak apa-apa. 6 ampere sama dengan I4 berapa? I4 tetap mem. Ya, I5 berapa? 2 I4. Masukkan. Kayak matematika satu variabel. Enak kan? Cuma dimasukkan aja kok. 6A sama dengan 3I4. Jadi, ya, I4 sama dengan 6/3. Ya, I4 sama dengan 2 ampere. Jadi di sini I4-nya 2 ampere. Berapa I5? I5 itu sama dengan 2 kali. Kenapa? 2 kali 2 ampere sama dengan 4 ampere. Jadi sama. Kalau yang masuk 6 ampere ya, dia pecah, dia ke sini juga harus 6 ampere. Ya, intinya gitu. Yang masuk berapa, yang keluar harus segitu. Sudah? Yang masuk 6 ampere, yang keluar harus 6 ampere. Oke. Kalau sudah boleh ditulis dulu. Sebetulnya ada banyak loh soal begini. Minimal soal yang begini anak-anak bisa. Kenapa Yohanes? Oke, habis ini silakan Mem Elisa mau lihat catatannya ya. Ya, Mem Elisa mau lihat catatannya ya. Oke, sudah? Yuk, Mem Elisa save dulu ya. Stop dulu. Ini masih ada padahal tuh. Tuh. Padahal Mem Elisa mau belajar ini loh. Besok kalau kita ketemu kita akan belajar ini ya. Karena soal ini selalu keluar. Tapi cara termudah sekali lagi buat tabel seperti yang Mem Elisa kasih contoh. Ya. Oke. Ini ada kata kuncinya kalau nggak salah. Kalau ada arus tegangan kan yang dicari harus P. Jadi dikalikan dulu. Ya, oke. Mem Elisa akan sambung lagi tentang yang itu. Sebelumnya, yuk, Mem Elisa mau ini dulu. Mau apa? Mau foto dulu. Diangkat dulu. Yuk, diangkat dulu semua. Ada berapa orang nih? Kurang 1. Siapa ya yang tak ada ya? Mungkin Dea, Mem. Ini dia ada. Mungkin. Ada. Dia ada. Dia ada. Oh, tapi nggak lihat gambar. Kameranya nggak ya, ada. ayo kita kamera yuk. Yuk. Sudah anak-anak. Yuk. Keisha ditaruh kayak oke, sip. Yohanes. Oke, sudah Mem print screen ya jadi buktimu. Yuk. Oke, sudah, thank you. Mem Elisa sudah print screen. Ya, Mem Elisa sudah print screen anak-anak. Mem Elisa punya waktu 1 menit. Ya, Mem Elisa punya waktu 1 menit. Kalau ada yang kesulitan, ya, boleh langsung WA Mem Elisa. Mem Elisa punya waktu 1 menit aja nih. Terus, ya, untuk yang tadi soal yang di apa namanya? Selanjutnya itu ada kayak label ya. Itu
tidak semua yang diketahui itu ditulis. Maksudnya dikerjakan. Kadang Mem Elisa sediakan ada V, ada I, ada apa. Tapi enggak semuanya harus kamu cari. Cari yang butuh aja. Ya, cari yang butuh aja. Ya, itu saja. Jadi kadang-kadang Mem, V-nya dipakai loh. Ya enggak usah kalau kamu sudah punya ini. Makanya berarti perhatikan pakai rumusnya, hati-hati. Ya, terus anak-anak untuk rumus yang tadi yang pakai kotak kita ngitung, Mem Elisa tekankan sekali lagi, kalau kalian diminta cari energi gunakan joule karena satuan energi itu joule. Ya, tapi kalau kamu disuruh cari berapa kWh, nah kamu atau disuruh cari tagihan listriknya, kamu harus pakai yang kotak-kotak. Kenapa? Itu lebih simpel.